Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sunarti, Prodi PGSD semester 2 STKIP Purwakarta. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan permasalahan yang terjadi pada peserta didik jenjang sekolah dasar. Peserta didik jenjang sekolah dasar memiliki kisaran usia antara 7 sampai 12 tahun, di mana pada jenjang sekolah dasar peserta didik sedang mengalami perkembangan potensi diri. Perkembangan potensi diri apa saja yang sedang dialami oleh peserta didik pada jenjang sekolah dasar? Yang pertama, peserta didik sedang mengalami perkembangan fisik motorik, perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan spiritual, dan perkembangan seni. Dan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Dan permasalahan yang akan saya bahas yaitu permasalahan mengenai perkembangan fisik motorik, permasalahan perkembangan kognitif, permasalahan perkembangan sosial emosional, dan permasalahan perkembangan bahasa. Pertama yang akan saya bahas yaitu perkembangan fisik motorik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan yang sangat penting dari perkembangan individu. Perkembangan fisik motorik merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh individu seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ, dan juga perkembangan tinggi dan juga berat. Selain itu, perkembangan fisik motorik meliputi pertumbuhan tumbuh kembang gerak anak. Namun, dari perkembangan fisik motorik sering ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Di antaranya yaitu anak mengalami cacat tubuh, kemudian obesitas, stunting, dan anak tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Misalnya, pada saat melakukan olahraga, anak tidak bisa melakukan gerakan-gerakan serupa dengan yang dicontohkan oleh guru. Kemudian, pada saat disuruh menulis, anak tidak bisa dan tidak mengerti bagaimana cara menulis. Yang pertama yaitu anak mengalami cacat tubuh. Anak mengalami cacat tubuh bisa terjadi karena cedera. Misalnya, pada saat anak melakukan kegiatan olahraga dan juga bermain bersama teman-temannya, anak mengalami kecelakaan atau terjatuh sehingga mengakibatkan cedera pada tubuhnya. Kemudian penanganan yang harus dilakukan yaitu membawa anak untuk berkonsultasi dan mengobati anak ke dokter. Hal ini dilakukan untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bisa juga untuk melakukan terapi agar anak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya. Kemudian anak mengalami obesitas. Obesitas atau kegemukan yaitu kelebihan asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini bisa terjadi ketika anak terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak tanpa dibarengi dengan olahraga. Penanganannya yaitu usahakan anak untuk berkonsultasi ke dokter bagaimana cara menurunkan berat badan kepada berat badan sebelumnya. Kemudian berikan pemahaman kepada anak untuk melakukan pola hidup sehat, kemudian mengajak anak dan membiasakan anak untuk rutin dan sering melakukan olahraga. Karena apabila anak mengalami obesitas, itu akan menghambat perkembangan fisik motoriknya, karena anak tidak bisa melakukan gerak secara leluasa. Kemudian stunting. Stunting adalah keadaan gizi buruk yang sangat parah atau kronis. Stunting terjadi karena kurangnya asupan makanan yang bergizi ke dalam tubuh. Stunting bisa terjadi saat anak masih berada di dalam kandungan. Penyebabnya adalah karena kurang sadarnya orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk anak yang ada di dalam kandungan. Penanganan untuk masalah stunting yaitu pada saat ibu sedang hamil, usahakan ibu selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk memenuhi asupan gizi anak yang sedang dikandungnya. Kemudian pada saat anak lahir,
Usahakan ibu memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Kemudian, berikan makanan-makanan yang bergizi, mengandung vitamin dan juga menyehatkan agar anak tumbuh dan berkembang sesuai usianya dan menjadi anak yang sehat. Kemudian untuk permasalahan perkembangan fisik motorik yang terakhir, yaitu anak tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh gurunya. Ini bisa terjadi karena ada masalah mengenai perkembangan otak dan sistem saraf. Atau juga anak mengalami trauma untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. Misalnya, anak tidak mau melakukan kegiatan olahraga karena dia trauma pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan pada saat berolahraga. Penanganan yang seharusnya dilakukan adalah jika ada masalah mengenai saraf atau perkembangan otak, bisa langsung bawa anak untuk berobat ke rumah sakit untuk mengontrol bagaimana tindakan seharusnya yang harus diambil untuk mengobati anak. Apakah bisa melakukan terapi dan lain sebagainya. Dan ketika anak melakukan trauma, guru harus terus menstimulasi dan memberikan semangat dan juga motivasi kepada anak agar anak tidak merasa trauma dan mau melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan pada masa pertumbuhannya. Kedua yang akan saya bahas yaitu perkembangan kognitif dan permasalahan-permasalahan pada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah dasar dari kemampuan anak untuk berpikir. Adapun permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada perkembangan kognitif adalah daya ingat yang lemah, kemudian terlambat dalam memahami mata pelajaran, kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat mudah. Ini bisa terjadi karena kurangnya anak untuk berkonsentrasi dan fokus dalam belajar. Kemudian, tidak melakukan pengulangan-pengulangan pembelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah. Kemudian, bisa juga terjadi karena anak sering bergantung kepada orang tua, sehingga anak tidak bisa menyelesaikan masalah mudah sendiri. Dan untuk penanganannya bisa dilakukan dengan cara sebelum guru memulai pelajaran bisa melakukan permainan-permainan yang dapat membuat anak menjadi senang agar ketika anak belajar tidak merasa bosan. Kemudian agar anak bisa mudah untuk memahami mata pelajaran, orang tua di rumah harus melakukan pembiasaan anak untuk mengulang materi pembelajaran yang telah diajarkan guru di sekolah. Kemudian, orang tua harus memberikan kuasa kepada anak atas dirinya. Misalnya, pada saat anak memakai baju seragam, biasakan anak untuk memakai baju seragam sendiri. Itu membiasakan anak untuk bisa memecahkan masalah yang mudah. 3. Perkembangan sosial emosional dan permasalahan-permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional merupakan pencapaian kematangan yang dicapai individu dalam lingkungan sosial dan proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan yang mempengaruhi tingkah laku individu termasuk dalam hal belajar. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dari perkembangan sosial emosional adalah anak yang temperamen atau anak yang pemarah, kemudian anak yang pembangkang, anak yang tukang bohong, dan kemudian anak yang selalu merasa dirinya itu bersaing dengan orang lain. Hal ini bisa terjadi karena mungkin pola asuh orang tua di rumahnya yaitu sangat keras. Misalnya, orang tua di rumah sering membentak dan memarahi anak. Kemudian, orang tua juga mungkin tidak segan untuk memukul anaknya, sehingga anak melakukan hal yang sama ketika bertemu dengan orang lain di luar. Misalnya, anak selalu marah-marah, kemudian anak selalu mencari gara-gara dengan orang lain dan bahkan tidak segan untuk melakukan perkelahian dengan sesama teman. Hal ini dikarenakan kurangnya anak pemahaman bagaimana seharusnya berteman dengan teman.
Kemudian permasalahan dari perkembangan sosial emosional yang selanjutnya yaitu anak tidak percaya diri, pemalu, dan juga penyendiri. Hal ini bisa terjadi karena anak merasa dirinya itu berbeda dengan orang lain. Misalnya, dia tidak bisa seperti orang lain. Misalnya, orang lain sudah bisa membaca, dia belum bisa membaca. Itu mengakibatkan dirinya tidak percaya diri dan menjadi pemalu untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Penanganan untuk anak yang kurang percaya diri, pemalu, dan penyendiri, guru harus tetap memberikan motivasi, semangat, dan dukungan untuk anak agar anak tidak menjadi pemalu, penyendiri, dan kurang percaya diri lagi. Kemudian, guru harus sering mengajak berkomunikasi anak dan berinteraksi agar anak sedikit-sedikit tidak malu dan mulai percaya diri. Kemudian, guru juga harus memberitahu kepada teman-teman yang lainnya untuk mengajak teman tersebut untuk berkomunikasi dan berinteraksi agar anak tidak merasa sendirian. Kemudian, guru juga harus memberikan apresiasi kepada anak apabila anak bisa melakukan suatu hal. Sekecil apapun, guru harus memberikan apresiasi agar anak menjadi percaya diri dan kepercayaan diri anak bisa meningkat. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah perkembangan bahasa dan permasalahan-permasalahan dalam perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa erat kaitannya dengan perkembangan berpikir, tampak dari kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Dan adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perkembangan bahasa, yaitu anak tidak bisa mengucapkan kata-kata, atau keterlambatan anak dalam mengucapkan kata-kata. Kemudian, anak tidak bisa menyatukan kata yang telah diejahnya. Ini bisa terjadi karena anak mengalami disleksia. Kemudian juga kurang menguasai kosakata atau kosakata yang dikuasai anak sangat sedikit sekali. Kemudian, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Atau juga yang terakhir, anak mengalami autisme. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, penyebabnya bisa terjadi karena orang tua terlalu membiarkan kebebasan anak untuk bermain gadget. Kemudian, orang tua juga terlalu sibuk dengan gadgetnya masing-masing sehingga tidak mampu atau tidak mempunyai waktu untuk mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengajak anak untuk bercerita. Kemudian, orang tua juga tidak membebaskan anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Misalnya, anak tersebut dilarang orang tuanya bermain keluar karena takut dia sakit atau apa, sehingga orang tua lebih membiarkan anak untuk bermain gadgetnya. Kemudian juga bisa disebabkan oleh disleksia dan juga anak mengalami autisme. Penanganan yang harus dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki permasalahan-permasalahan bahasa tersebut adalah dengan cara yang pertama, orang tua jangan membiasakan anak untuk terlalu sering menggunakan gadget. Kemudian, orang tua juga harus mempunyai waktu luang kepada anak untuk mengajak anak bercerita dan membiarkan anak untuk menceritakan kejadian apa saja yang dialaminya hari ini. Kemudian, orang tua juga jangan sungkan untuk bercerita mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya hari ini. Kemudian, orang tua juga harus memberikan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang disukai oleh anak-anak. Kemudian, jika masalahnya mengenai disleksia dan autisme, seharusnya atau sebaiknya orang tua membawa anaknya untuk diperiksa ke dokter agar anak bisa ditangani dengan tepat oleh orang yang tepat, yaitu dokter. Demikianlah penjelasan permasalahan-permasalahan dari perkembangan psikmotorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan bahasa. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.